Haleluya, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan saya dan saudara. Mari sama-sama kita melihat firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini. Masih dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 10. Sikap kita sebagai sahabat Allah. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Saudara-saudara, ada satu prinsip dalam kehidupan kita di dalam Tuhan yang berbeda, bertolak belakang dengan prinsip duniawi. Prinsip di dalam Tuhan, semakin kita dalam merendahkan diri, semakin dalam di hadapan Tuhan, semakin Tuhan tinggikan kita. Semakin tinggi Tuhan mengangkat kita. Semakin dalam kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, semakin tinggi Tuhan akan mengangkat kita. Kalau kita lihat di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, saudara-saudara, nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi bagaimana mereka harus hidup secara bersama-sama. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara-saudara, Yesus menjadi satu teladan dalam kehidupan rohani kita. Ketika dia taat, walaupun dia sebagai Allah, dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Alkitab berkata Yesus mengosongkan diri, Yesus merendahkan diri begitu rupa. Dan firman Tuhan hasilnya ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Saudara-saudara, kata sangat meninggikan dia ini hanya satu kali dipakai di dalam Alkitab. Hanya satu kali disebutkan di dalam Alkitab. Hanya ditujukan kepada Yesus Kristus. Orang yang semakin dalam merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan angkat semakin tinggi dan semakin tinggi. Yesus berkata di dalam kitab Injil Matius pasal 23, ketika dia mengecam murid-muridnya yang berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin, saudara-saudara, Yesus mengecam mereka yang berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin. Dalam kitab Injil Matius pasal 23 ayat yang ke-12, Yesus berkata demikian. Ayat 11 saya baca mulai. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini semua prinsip Alkitab, saudara-saudara. Ini semua prinsip. Barang siapa yang mau ditinggikan oleh Tuhan, dia harus merendahkan diri. Orang yang meninggikan diri sendiri akan direndahkan oleh Tuhan. Tetapi orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan akan ditinggikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, ini bukan satu sikap seperti seorang yang malu-malu, pemalu, bukan. Tetapi satu kerendahan hati yang tulus. Satu sikap kerendahan hati yang tulus. Ini juga bukan berbicara orang yang tidak percaya diri, bukan, saudara-saudara. Bukan orang yang tidak percaya diri. Ini tidak sama dengan orang yang tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri itu dalam satu sisi cenderung seperti orang yang sombong justru. Tetapi ini adalah orang yang walaupun dalam kemampuan, kapasitas yang mumpuni, tetap dia merendahkan diri, memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Ini yang mau dimaui oleh Tuhan dari kita. Injil Lukas pasal 23, saudara-saudara, Injil Lukas pasal yang ke-18, firman Tuhan berkata, Yesus berkata, ketika ada dua orang yang masuk dalam rumah ibadat, satu pemimpin agama, tokoh agama, yang satu orang berdosa, pemungut cukai. Orang yang merasa dirinya sebagai orang suci itu, pemimpin agama itu, dia berdoa dengan begitu angkuhnya di hadapan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu sebagai
pesuruhnya dia. Tetapi si pemungut cukai itu, dia berdoa dengan sangat-sangat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lukas pasal 18 ayat 14, Yesus kemudian berkata demikian. Lukas 18 ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Pemungut cukai itu yang merendahkan diri di hadapan Allah. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sekali lagi prinsip dalam firman Tuhan, baik terhadap sesama maupun terlebih terhadap Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan meninggikan kita. Petrus mengingatkan demikian. 1 Petrus pasal yang kelima, saudara-saudara, ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, ya, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara-saudara, terhadap sesama manusia, yang muda terhadap yang tua, disebutkan oleh firman Tuhan, orang-orang muda hendaklah hormat, menaruh rasa hormat kepada orang-orang tua. Karena Allah menentang orang-orang yang congkak. Saudara, mungkin kita sebagai anak muda merasa bahwa pendidikan kita lebih tinggi dari orang tua. Firman Tuhan berkata, tetap harus menghormati orang yang tua. Mungkin kita merasa sekarang pangkat kita lebih bagus dari orang tua, dari orang yang lebih tua dari kita. Saudara, firman Tuhan tetap tidak berubah, mengajarkan kita menghormati orang yang tua. Jangan bersikap congkak di hadapan manusia, terlebih di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Allah akan merendahkan orang yang meninggikan diri. Allah akan merendahkan, melawan orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati, orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sekali lagi, saudara-saudara, merendahkan diri bukan seperti orang yang tidak percaya diri, saudara-saudara. Bukan orang rasa pemalu, bukan. Tetapi orang yang benar-benar tulus mengakui orang lain mempunyai kelebihan dari dirinya. Mengakui bahwa segala yang kita miliki saat ini adalah merupakan pemberian dari Tuhan. Saudara, Tuhan akan meninggikan saudara terus menerus, lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Tetapi biarlah kita tetap rendah hati di hadapan manusia dan juga merendahkan diri selalu di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita.